yang percaya dan yang siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur tidak secara kebetulan kalau saudara dan saya saat ini ada di tempat ini. Amin. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Ibrani 4. Firman Tuhan siang hari dengan tema menduduki tempat-tempat musuh. Tuhan menjanjikan janji yang dahsyat buat setiap umatnya, buat saudara dan saya, yang membawa setiap kita umat pilihannya menduduki, memasuki tempat-tempat musuh. Ibrani 4, kita akan membacanya mulai dari ayat yang pertama. Kita baca 2 ayat saja, ayat 1 dan 2 Ibrani 4. Saya tunggu sampai semua menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Sudah ketemu Ibrani 4? Yang ketemu katakan amin. Di sini perikopnya dikatakan hari perhentian yang disediakan Allah, betul? Ayat yang pertama kita baca 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena pada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti pemberitaan itu tidak berguna bagi siapa? Bagi mereka. Oleh karena apa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Amin. Menduduki tempat-tempat musuh. Katakan sama-sama 2, 3. Menduduki tempat-tempat musuh. Janji yang manis, janji yang indah Tuhan berikan kepada setiap umat pilihannya, ya. Tidak sekedar ya, hidup berlimpah-limpah cukup, tetapi Tuhan membawa umatnya, umat pilihannya, ya. Orang fasik diperintahkan untuk membangun, mengisi rumahnya barang-barang yang indah, menanam kebun-kebun yang menghasilkan buah anggur yang luar biasa. Tetapi semuanya itu Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu umat pilihannya. Amin. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Saudara siap dibawa Tuhan untuk menduduki tempat-tempat musuh. Amin. Tuhan menyediakan tempat-tempat yang subur, tempat-tempat yang makmur, yang berlimpah-limpah. Itu Tuhan sediakan. Bukan hasil jerih payah saudara dan saya, tetapi orang yang di luar sana yang bekerja keras, ya, bekerja keras membangun rumah yang begitu megah, mengisi rumahnya dengan barang-barang yang indah, menanam, menghasilkan anggur yang begitu melimpah-limpah. Tetapi begitu mereka menikmati, tidak berapa lama Tuhan itu janjikan kepada umatnya, yaitu saudara dan saya, yang memiliki rumah-rumah, yang memiliki kebun-kebun anggur, dikatakan tempat itu penuh susu dan madu. Itu yang dijanjikan buat saudara dan saya. Penghuni tempat itu, yaitu yang menghuni, yang memiliki tempat yang penuh dengan susu dan madu, itu akan dihalau Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena apa? Tempat itu sudah disediakan, sudah dijanjikan kepada saudara dan saya. Mereka di luar sana diperintahkan untuk mengumpulkan. Angsa mengatakan orang fasik mengumpulkan, menimbun. Tetapi pada waktunya diberikan kepada siapa? Orang benar, yaitu saudara dan saya. Amin. Tempat yang subur, tempat yang makmur, tempat yang berlimpah-limpah itu Tuhan janjikan kepada umat pilihannya, yaitu saudara dan saya. Janji yang manis itu Tuhan berikan kepada umatnya untuk diduduki, untuk dinikmati. Haleluya, amin.
Janji yang manis itu diberikan kepada siapa? Katakan kepada saya. Kepada saya. Kepada saya. Seperti beberapa kali ya saya sampaikan di mimbar sini. Segala sesuatu yang pernah hilang di tahun-tahun yang lalu, jangan disesali. Jangan disesali. Mari kita arahkan pandangan kita ke depan. Pandangan kita ke depan. Janji Tuhan yang manis itu. Sehingga semua yang pernah hilang itu Tuhan sanggup. Katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup mengembalikan berlipat kali ganda. Dan saudara nelongso terus ya, menyesali yang lama itu sudah hilang, tidak akan dikembalikan. Tetapi bersyukurlah. Kalau menurut saudara dan saya, yang tadinya hal yang mulia, yang paling berharga itu diambil Tuhan. Ya, bahasa kasarnya diizinkan Tuhan ya, diambil Tuhan. Ketika saudara dan saya legowo, tidak apa-apa Tuhan, memang aku tidak punya apa-apa, semua yang ada pada aku itu milikmu. Ketika saudara dan saya tidak merundel, ya tidak kecewa, memang sesaat namanya manusia kecewa ya, itu lumrah, tetapi jangan berlarut-larut. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur kalau ini sampai saat ini beri sanggupan kekuatan. Aku percaya tahun depan kemuliaan akan dinyatakan bagiku. Amin. Karena yang berjanji siapa? Berjanji Tuhan, bukan manusia, bukan saudara dan saya. Seringkali kalau kita berjanji lupa, baru 1 jam. Tadi aku ngomong apa ya? Itulah manusia. Ya. Baru saja bahasa Jawanya itu berkata apa? Isuk sore, isuk tempe, sore tadi beli itu. Tetapi yang berjanji ini Tuhan. Amin. Tuhan akan membawa umatnya saudara dan saya masuk, menduduki, mengecap, menikmati tempat-tempat musuh. Kita persiapkan hati kita untuk dibawa Tuhan memasuki tempat-tempat musuh. Saudara percaya janji Tuhan masih berlaku sampai saat ini buat kita. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti kemarin Lina main kesini, Lina Bumingki bersama dengan cucunya. Ya. Seringkali mungkin keprosot ya Lina ketika besok Sabtu datang Lina Bumingki bilang begitu. Aku begah teko, itu guyon diplesetnya. Nah, ketika Lina berkata demikian, saya cuma diam saja. Guyon tidak apa-apa, keplesetan boleh, tetapi kalau waktu kita aku mau ibadah kok, jangan bilang aku tidak teko, jangan bilang seperti padahal cuma plesetan. Hati-hati, kita harus tahu tempat mana harus diplesetkan buat guyon dan mana yang harus sungguh-sungguh. Betul saudara. Tadi waktu kita di luar tadi ya Bu Indah, Tuhut, kita lagi di luar, rupanya Lina tuh nelpon tak video call nih Bu Ana, katanya tak starter motor saya, mau tak Bu Ana biar lihat. Ternyata saudara, betul hari ini tidak bisa datang karena halangannya apa? Hati-hati saudara, kalau kita ya apalagi mau ibadah, jangan dipleset-plesetnya, aku tidak mau datang, harusnya apa? Nah, tetapi saya bersyukur dengan kejadian ini pelajaran buat Lina juga buat kita semua. Lain kali kalau besok Sabtu datang ya, yes, saya pasti akan mengalami Tuhan. Amin. Amin. Ya, tapi dengan kejadian ini ya, saya tadi ngomong sama Lina lah ya, makanya hati-hati nek ngomong itu jangan dipleset. Iya ya Bu, ya maaf, tidak apa-apa. Ya. Tak doakan semoga motormu cepat sembuh ya. Kita harus hati-hati. Memang guyonan itu, Lina itu memang orangnya ramai, tetapi kita harus tahu mana yang harus dibuat guyonan dan mana yang harus serius ya. Saya sangat menyesali tenan ya Tuhan.
terus dipatahkan. Terus kemarin saya cuma dalam hati kemarin dalam nama itu tak katakan, tapi biar mereka mengerti ya, biar mengalami hati-hati dengan yang namanya Lain kali kalau biasa besok Sabtu ibadah PDI Kemenangan ya, terus berkata bagaimana? Yes, aku pasti akan mengalami Tuhan PDI Kemenangan. Amin. Satu kunci saya bagikan siang hari ini untuk saudara dan saya, dibawa Tuhan masuk, mengecap, menikmati, menduduki tempat-tempat musuh. Firman-Nya berkata, tadi katakan ayat yang kita baca cuma ayat 1 dan 2, saudara nanti bisa baca secara keseluruhan karena menyingkat waktu ya. Amin. Satu kuncinya yaitu supaya saudara dan saya dibawa Tuhan menduduki tempat-tempat musuh. Kuncinya sederhana, firman dan iman tumbuh bersama. Katakan sama-sama 2, 3. Firman dan iman tumbuh bersama. Ayat yang kedua kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Sudah mendengar, sudah ngelotok ya, yang namanya firman itu, tetapi sekedar menjadi pengetahuan, sekedar menambah wawasan, ditimbun ya. Firman tidak sekedar menambah wawasan, tetapi saudara dan saya mengalami yang namanya firman itu bertumbuh bersama-sama dengan yang namanya iman. Itu kunci untuk saudara dan saya bisa dibawa Tuhan menduduki yang namanya tempat-tempat musuh. Haleluya. Kabar kesukaan itu diberitakan kepada mereka, juga kepada saudara dan saya. Amin. Kita buka sebentar Bilangan 13 ayat yang ke-1 dan 2. Kita baca bersama-sama Bilangan 13 ayat yang ke-1 dan ke-2. Yang namanya firman dan iman itu tumbuh secara bersamaan ya. Jangan bangga firman melotok ya, tetapi firman itu harus bertumbuh bersama-sama dengan yang namanya iman. Sudah ketemu Bilangan 13? Kita akan baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang ketemu katakan amin. Kita baca 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Amin. Tuhan menyuruh mengintai, katakan mengintai. Mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan kepada umat pilihannya. Jadi sebelum diberikan, mereka disuruh survei terlebih dahulu. Sebelum dibawa masuk menduduki menikmati yang namanya tempat Kanaan, tempat perhentian, tempat yang penuh dengan susu dan madunya itu, Tuhan menyuruh para pemimpin terlebih dahulu untuk survei, untuk melihat, untuk mengintai bagaimana toh rupanya, bagaimana toh keadaannya tanah atau tempat yang Tuhan janjikan kepada kita itu. Mereka disuruh survei terlebih dahulu, mereka disuruh mengintai terlebih dahulu. Begitu juga ya, seringkali ketika Tuhan memberikan janji kepada saudara dan saya, seringkali Tuhan terlebih dahulu, sebelum janji itu terjadi, sebelum janji itu digenapi, seringkali Tuhan suruh mensurvei, katakan mensurvei atau mengintai terlebih dahulu. Nah, nanti kamu akan tak bawa ke tempat ini loh.
Seringkali Tuhan berbicara melalui apa? Mimpi. Aku kok tiba-tiba berada di tempat ini ya, di tempat yang luar biasa, duduki menempati rumah, nggak tahu tuh rumahnya siapa Bu Ana, tetapi dengan jelas kami sekeluarga masuk ke tempat itu. Itu yang dinamakan Tuhan menyuruh saudara mengintai terlebih dahulu. Nggak tahu tuh rumah siapa, tetapi di dalam mimpi Tuhan membawa saudara. Kok rumah itu kami yang menempati loh. Itu yang dinamakan bahasa kerennya itu untuk mengintai. Jadi dilihat dulu. Nah, setelah mengintai, apakah besok bangun langsung terjadi? Enggak. Ya, enggak. Di situ Tuhan mau membawa iman saudara dan saya yang namanya firman, dan iman itu tumbuh. Ketika melewati hal-hal yang rumit, padahal aku dijanjikan sesuatu yang luar biasa, yang indah. Loh, lah kok seperti ini ya kenyataannya? Loh, lah kok nggak seperti yang dijanjikan? Di situ saatnya yang namanya firman iman bertumbuh. Amin. Waktunya masing-masing tidak sama. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Yang masing-masing berbeda-beda. Makanya dengan kasih Tuhan, ketika saudara dan saya diperhadapkan atau melihat menghadapi teman yang sedang mengalami proses padang gurun, jangan cuap-cuap. Masih ingat firman yang kemarin itu? Perempuan-perempuan harus bagaimana? Jangan suka tetapi harus cakap di dalam mengajar. Ya, serupanya yang banyak bicara itu dari dulu sampai sekarang yaitu perempuan, tetapi kita bersyukur ya, kita di dalam perhimpunan orang benar yang kita bicarakan yaitu firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan diintai dulu. Apapun yang pernah Tuhan janjikan kepada saudara dan saya, meskipun saat ini belum digenapi, jangan dilepaskan. Jangan dipegang kuat-kuat janji Tuhan itu. Tepat pada waktunya pasti akan digenapi. Biarpun di luar sana orang berkata mana janjinya, kenyataannya jangan sampai dilepaskan. Pegang, kalau Tuhan berjanji itu pasti, katakan pasti. Pasti digenapi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 2 golongan yang dituntun Tuhan. Ada 2 golongan. Yang pertama, golongan yang pertama yaitu orang-orang yang siap dibawa Tuhan untuk masuk ke tempat perhentian, menduduki tempat-tempat musuh, janjinya digenapi terjadi. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang beban, berkepala batu. Orang yang hatinya keras, kepala batu, susah sekali untuk menerima yang namanya arahan Tuhan. Melewati himpitan sedikit, pasti mulutnya berkata, ngapain toh Tuhan? Kok aku dibawa ke tempat ini? Dulu kan ya sudah enak-enak toh. Kok sekarang kok dibawa ke tempat ini, ngapain? Itu golongan orang-orang yang keras kepala, hatinya keras, tidak siap, sudah nikmat dengan hal-hal yang tadi. Tetapi golongan orang yang siap dibawa masuk menduduki tempat-tempat musuh, yaitu akan selalu berkata, kesukaan surga pasti akan aku nikmati. Kesukaan kegirangan surga pasti akan aku nikmati. Meskipun saat itu saudara masih melewati yang namanya lembah air. Haleluya, haleluya. Meskipun sedang melewati yang namanya lembah air mata, jangan dilepaskan yang namanya janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Amin. Saudara dan saya yang siap dibawa masuk ke tempat perhentian, menduduki tempat-tempat musuh, akan selalu menjaga yang namanya mulut. Katakan mulut. Seperti tadi pujian berkata, enggak usah takut.
Sebab dia Tuhan Allah El. Tidak usah Pak. Secara daging, namanya manusia, wajar kalau ketakutan. Tetapi jangan saudara dihimpit dengan yang namanya ketakutan. Terus piye caranya Bu Ana? Tidak ada lain kecuali saudara dan saya belajar untuk memuji, isi hati ini, penuhi mulut ini dengan pujian, pengagungan. Karena firman-Nya berkata, Tuhan Allah bertata di atas setiap pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, apapun yang pernah dijanjikan Tuhan, jangan lepaskan, pegang itu janji Tuhan. Meskipun sampai saat ini keadaan kubu Ana menakutkan, meskipun saat ini keadaan kubu Ana masih lembah kelam, jangan takut, tidak sekali-kali pun dia meninggalkan saudara dan saya piatu. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tuhan menjanjikan yaitu berkat yang tidak cuma ciprat-ciprit, tetapi berkat yang melimpah, tempat tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Makanya perkatakan dengan jiwamu, hai jiwaku, jangan takut, dia Tuhan Allah El Shaddai. Amin. Masih di Bilangan 13, tolong dibacakan ayat yang ke-28. Bilangan 13 ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Betul yang barusan dibaca oleh Ibu Eli. Mereka mematikan yang namanya imannya sendiri. Padahal mujizat sudah dialami loh, ya, sudah melihat dengan kepalanya, mata kepala sendiri, tanah penuh dengan susu dan madunya. Tetapi mereka berkata apa? Bangsa yang mendiami tempat itu, apa saudara? Kuat, mereka kuat, berkubu sangat besar, dan keturunan orang besar-besar, yaitu keturunan orang Enak, ya, telah kami lihat di sana. Jadi mujizat demi mujizat yang pernah mereka alami di setiap saat itu, mereka membatalkan yang namanya janji Tuhan. Firman Tuhan gugur, bukan karena Tuhan kurang kuasa, bukan karena Tuhan membelanjangi, tetapi salah siapa? Mereka sendiri, perkataannya. Karena sejak awal saya katakan tadi, ada dua golongan. Golongan orang yang keras kepala,
tidak siap untuk dibawa masuk menduduki tempat-tempat musuh. Lihat perkataannya, kami sudah masuk ke negeri, ya. Kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu apa? Mereka sudah berkata, negeri itu berlimpah-limpah, hasil negeri itu berlimpah-limpah, ya, susu dan madunya. Hanya, nah, nek ditambahi hanya, tetapi, nah ngarepku ini loh Bu anak, masalahku besar. Hanya, tetapi masalah ini loh Bu anak. Itu yang dinamakan mementahkan doa-doanya sendiri. Atau saya katakan mereka mematikan imannya sendiri. Ingat ya, di saat saudara mengalami kesulitan, pakai yang namanya mulut ini mengecilkan, katakan mengecilkan. Mengecilkan kekuatan musuh. Waktu saudara dan saya menghadapi yang namanya musuh besar, kesulitan yang tidak mungkin dah aku bisa menyelesaikan. Tidak mungkin lah saudara dan saya bisa menyelesaikan. Saat-saat waktu seperti itu, hanya satu yang saudara dan saya bisa lakukan. Apa? Pakai mulut ini loh, untuk mengecilkan yang namanya kekuatan musuh. Perkatakan tentang penyakitmu. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit. Pekerjaanku yang selama ini terhambat, Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar. Perkatakan, ya. Tokoku atau bisnisku yang selama ini sepi, yang tadinya sepi, perkatakan melalui perkataan lidah, mulut, bibir saudara dan saya, tokoku jadi ramai, bisnisku jadi, amin. Pakai mulut ini, seperti saya tuh, saya selalu di dalam doa atau di sehari-hari itu saya katakan semua anak-anakku menjadi miliarder. Semua anak-anakku menjadi anak-anak yang berhasil dan beruntung. Ampuni Tuhan, kalau mungkin perkataan yang tidak aku sadari keluar dari mulutku buat anak-anakku, aku patahkan, aku tolak dalam nama Yesus. Aku berkata, anak-anakku menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil dan beruntung. Amin. Itu saudara dan saya menanam benih buat keturunan kita. Percayalah, kalau benih yang terbaik yang saudara dan saya tanam pasti akan tumbuh. Namanya benih gosok, ya, pasti akan dipangan ular dan sebagainya. Kalau benih firman yang saudara dan saya tanam buat keturunanmu pasti, ya, keturunan kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Sekali lagi, di saat-saat saudara sedang melewati yang namanya kesulitan hidup, pakai yang namanya mulut ini mengecilkan kekuatan musuh, dan waktunya saudara dan saya membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Maksud digedek-gedek nih masalahmu, saudara. Saya tuh tidak pernah, ya, bukan tidak percaya sama hamba Tuhan. Ya, ketika dibawa Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami yang namanya padang gurun, sampai saat ini tidak pernah tuh saya cerita sama hamba Tuhan. Tidak pernah. Saya takut. Ya, bukannya nanti didoakan malah apa? Nyebar. Aku bicara sama pendoa ngomong sama istrinya ngomong sama jemaat, orang malah jadi runyam. Jadi ketika saudara sedang diizinkan Tuhan mengalami yang namanya kesulitan itu, hati-hati untuk sharing, ya, harus dengan orang yang bisa dipercaya. Jangan Yesus kan sudah mengajari kan, tutup kamar, kunci kamar, tumpahkan isi hatimu kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tersembunyi, yang tidak terlihat itu loh, pasti akan memberikan jalan keluar pada saudara tepat pada waktunya. Amin. Saat melewati proses, saat melewati pintu jalan, masalah yang besar, kerumitan, saatnya mengecilkan kekuatan musuh, besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya
besar tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kalau Tuhan membawa saudara di dalam proses dapur pemurnian, bukan karena Tuhan jahat. Tuhan mau supaya hati saudara tidak melekat dengan yang namanya harta. Contoh, kalau bukti hati saudara dan saya tidak melekat kepada harta, ketika sesuatu yang engkau sayangi, yang engkau eman-eman itu tiba-tiba melayang, diizinkan Tuhan melayang, di situ saudara mau kecewa, mundur, nyalah ke Tuhan, atau saudara koreksi diri. Ingat, saudara dan saya adalah umat tebusan. Nek Tuhan sudah menebus apapun yang Dia lakukan, masa karepe Tuhan. Tetapi percaya, jangan saudara terus Tuhan jahat ini dan itu. Percaya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, gak enak sekalipun menurut daging, pasti ya memang gak enak menurut daging kita. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita namanya proses, tapi percaya, Tuhan sedang mengerjakan hal yang ilahi buat setiap kita. Amin. Perkataan orang yang siap dibawa masuk menduduki tempat-tempat musuh, yaitu perkataan yang membangun. Membangun pasangannya, membangun teman seimannya, istrinya, anak-anaknya. Itu adalah perkataan orang-orang yang siap dibawa Tuhan untuk menduduki tempat-tempat musuh. Haleluya, ya. Sana sini saudara sedang dikabarkan, katanya gelombang yang 3 akan lebih parah. Tetapi saudara dan saya di dalam doa tetap berkatakan, doa shalom buat Indonesia, shalom buat kota Semarang, shalom buat lingkunganku. Jangan terbawa arus ya, gelombang ketiga akan semakin dahsyat. Kita berseru. Inilah bedanya anak-anak terang dengan orang-orang di luar sana. Amin. Kita shalom buat bangsa Indonesia, shalom buat Semarang, shalom buat setiap lingkungan kita. Percayalah, setiap doa-doa shalom yang engkau dan saya taburkan di udara itu pasti akan berdampak luar biasa. Amin. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Orang yang siap dibawa Tuhan menduduki tempat-tempat musuh, jiwanya terbuka. Amin. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan.
jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Perkataan orang yang siap dibawa masuk menduduki tempat-tempat musuh, yaitu perkataan yang menenteramkan. Ya, amin. Saudara siap dibawa Tuhan masuk menduduki tempat-tempat musuh? Nanti mulai detik ini kita belajar. Dimanapun keberadaan saudara dan saya, adalah perkataan kita, perkataan yang menenteramkan. Ketika yang satu mulai menyulut, ya, kita belajar minta hikmat, minta pertolongan Roh Kudus supaya melalui perkataan kita, perkataan yang menenteramkan. Haleluya, amin. Bilangan 13 ayat yang ke-31, tolong dibacakan. Bilangan 13 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Iman yang kandas atau orang-orang yang tidak siap untuk dibawa masuk tempat-tempat, menduduki tempat-tempat musuh. Perkataannya yaitu perkataan yang membesarkan, gede-gede ini masalah, membesarkan nama musuh. Musuhku besar, sementara aku seperti belalang. Itu adalah perkataan orang-orang yang tidak siap untuk dibawa masuk menduduki tempat kelimpahan, meratapi terus apa yang sudah di belakang. Biar ini ya enak no, biar ini diratapi nelongso terus. Itu orang-orang yang tidak siap untuk dibawa masuk ke tempat perhentian Tuhan, ya. Atau bahasa kasarnya yaitu iman mereka kandas, gugur di tengah jalan. Mereka lebih suka membesarkan nama musuh, lebih suka membesar-besarkan masalahnya daripada membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Itu di luar sana, tetapi saya percaya setiap kita yang ada di sini kesukaannya yaitu membesarkan nama Tuhan. Amin. Ibrani 4 ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Saudara ya, pagi itu sebelum ibadah itu ada saja yang namanya hambatan. Selain tadi sibuk, Lina telepon saya nggak bisa datang Bu, motornya mogok, businya dan sebagainya. Tiba-tiba keyboardnya ini kok nggak bisa nyala. Nah, saudara berlaku ngerti keyboard yang mana domblong enggak. Belajar bertindak dengan iman. Saya nggak tahu loh saudara ya. Tolong aku tak utak. Tutul ini, tutul kono, tolong aku Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Sehingga hari ini nggak garing, ada yang ngirimi keyboard. Coba nek salam tadi nyerahnya wes lah. Kamu kan pemain keyboardnya sudah bilang keyboardnya nggak bisa nyala. Ya sudah ya pasrah. Itu yang dinamakan iman kandas. Pakai yang namanya Roh Kudus itu. Caranya memakai bagaimana ya tadi yang saya alami tadi. Saya nggak tahu tentang keyboard. Tapi ketika pemain keyboard berkata keyboardnya mati ra iso nyala. Tolong aku Roh Kudus iki ya apa iki ya. Nah, enggak ada keyboard, enggak ada gitar, kan garing. Kalau garing pun enggak apa-apa, yang penting Tuhan hadir. Tapi puji Tuhan, permintaan kita dikabulkan Tuhan sehingga keyboardnya bisa berjalan oleh karena pertolongan Roh penolong, pertolongan Roh Kudus, amin.
Seperti Ibu Indah tadi pagi-pagi ngirim berapa kopi hangat bersama lumpia. Oh, tetap semangat. Tetap semangat meskipun usia kita sudah tua. Amin. Semangat. Sudah ketemu Ibrani 4 ayat yang ke-1. Tolong dibacakan Ibrani 4 ayat yang ke-1. Sebab itu baiklah kita saja, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam penghentiannya masih berlaku. Amin. Betul yang dibaca Ibu Indah. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai imannya kandas. Jangan sampai yang namanya firman itu gugur. Tetapi setiap kita, keluarga demi keluarga, yang kita tinggalkan tahun ini, saudara, kita masuk tahun depan. Tuhan menyediakan yang namanya tempat-tempat yang penuh dengan susu dan madu. Itu dijanjikan kepada siapa? Kepada saudara dan saya yang mengalami apa tadi? Firman, iman, tumbuh bersama-sama. Makanya diingatkan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Haleluya. Ketinggalan apa? Kalau ketinggalan sepur masih bisa naik bis, betul? Kalau ketinggalan pesawat bisa naik pesawat berikutnya. Tetapi kalau ketinggalan kereta kencana Tuhan, yang menjemput berikutnya siapa? Kegelapan. Akan menikmati yang namanya ratap gertak gigi seumur hidup. Kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan kepada saudara dan saya, supaya jangan sampai keluarga besar kita ada satupun yang tertinggal. Semua keluarga besar kita akan masuk ke tempat perhentian, dibawa masuk tahun depan, yaitu menduduki tempat-tempat musuh. Haleluya. Kali lagi jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, ya penyesalannya kekal seumur hidup. Maka dari itu Tuhan, berikan kepadaku Tuhan, ajarku Tuhan hati yang paham, berikan kepadaku Tuhan hikmat yang murni, berikan kepadaku Tuhan untuk hari demi hari Tuhan menghitung berkat-Mu. Ojo masalahmu seperti itu, ya. Saudara jangan berdoa, ya. Aku mau lepas dari yang namanya, bebas dari yang namanya persoalan, tidak bisa. Selama saudara dan saya hidup, persoalan masalah itu dipakai Tuhan untuk membuat iman kita kuat. Makanya kuncinya dikatakan firman dan iman harus tumbuh bersama-sama. Itu jalannya cuma satu itu, sehingga saudara dan saya dibawa masuk menduduki tempat-tempat musuh. Amin. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berharap hanya padamu, bimbinglah jalanku dalam lidah firman-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi
aku Tuhan, untuk mengerti Tuhan tuntunan-Mu, sehingga saudara dan saya tidak ngomel, tidak menggerutu ketika dibawa menghadapi melewati yang namanya proses kehidupan. Kita buka sebentar, apa yang harus saudara dan saya lakukan ketika Tuhan mengizinkan yang namanya proses kehidupan, ketika saudara dibawa Tuhan melewati yang namanya lembah kelam ketok, ora ketok apa-apa, petang dedet mengalor ngidul ngetan ulung ora ana pertolongan Bu ya. Itu sih biasa saudara ya. Coba nek saudara waktu berlimpah, nyumbang sana, nyumbang sini, wow, banyak sekali ya. Pagi, siang, sore, rontang, tuntung, shalom Bu Eli, shalom guru, apa kabar, didatangi ke rumahnya. Coba ketika berhenti itu, nah, kebanyakan seringkali apa? Lari, tetapi tidak semua begitu ya. Saya itu bersyukur sampai detik ini loh ya. Satu keluarga hamba Tuhan yang tetap setia mendampingi saya, namanya Pak Sin dan Bu Esther, sampai detik ini masih mendoakan kami sekeluarga ya. Jadi tidak semua ya, tapi kebanyakan ya seperti itulah ya. Ketika bisa nabur sana sini, wow, disanjung-sanjung, kepala gede topi orang sedang. Hati-hati nek disanjung saudara ya. Biarlah Tuhan yang disanjung di dalam kehidupan kita. Baru kemarin saya WA-WA-an sama Pak C, Bu Esther, kapan Pak? Lewat Bu Esther, kapan Bu Esther kesini? Waktunya masih Bu Ana, nanti pasti Bu dijadwalkan ke tempat itu berenang ya. Kangen sudah berapa tahun nggak ketemu Pak C, Bu Esther ya saudara ya. Nah ini yang harus saudara dan saya lakukan ketika janji Tuhan itu belum terjadi, ketika janji Tuhan itu belum digenapi. Ini yang harus saudara dan saya praktekkan. Sampai kapan? Sampai garis finish. Dibawa Tuhan masuk menduduki tempat-tempat musuh. Yosua 1, ini ayat yang terkenal ya. Setiap kita pasti apa Yosua 1 ayat yang ke-8. Inilah praktekkan, inilah terapkan di dalam melewati proses kehidupan. Janjinya sudah sekian lama loh Bu Ana belum terjadi. Sabar ya, nunggu waktunya Tuhan, pasti akan digenapi. Yosua 1 ayat yang ke-8, ini terapkan, ini praktekkan setiap saat, setiap waktu. Ojo mong nek diberkati tok, ojo mong nek sukacita tok. Justru dalam lembah kelam, ora ketok dalan padang, berkat belum terlihat. Ini praktekkan firman Tuhan. Sudah ketemu Yosua 1 ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama 2, 3. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan mengalami apa? Keberuntungan. Jangan lupa ya. Jangan lupa supaya saudara dan saya siang dan malam ucapkan, perkatakan janji Tuhan. Nah persoalannya ya, nenek tidak suka firman ya tidak bisa ya. Harus menyukai firman dulu sehingga firman itu diucapkan siang dan malam. Nah apa pengangguran Bu? Dikongkong mengucapkan firman terus, bukan berarti pengangguran. Di tengah-tengah kesibukan ya, seperti Ibu Lani lagi jualan jus ya. Perkatakan jusku laris, jusku memberkati banyak orang menjadi sehat karena jusku. Itu diperkatakan perkataan yang mendatangkan berkat. Meskipun pasti tidak selalu yang namanya laris. Justru menghadapi melewati jus kok tiba-tiba nggak laris. Waktunya perkatakan yang namanya firman. Ya, nanti kabeh baik-baik, semuanya sudah lancar, berkat sama tutuk. Justru saat petang dedet, saat itulah perkatakan firman siang dan malam supaya
perjalanan saudara dan saya, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, apapun yang saudara dan saya lakukan, Tuhan yang membuat berhasil. Oleh karena apa? Mulut ini dipakai untuk memperkatakan firman Tuhan. Hati pikiran ini dipergunakan, dipakai untuk merenungkan firman siang dan malam. Haleluya. Satu ayat lagi. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Tolong dibacakan. Waktunya sedikit lagi. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Firman Tuhan itu lebih kuat, katakan lebih kuat. Lebih kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dan firman itu akan membawa saudara dan saya, akan membawa keluarga besar kita tahun depan menduduki tempat musuh. Dengan satu kunci apa tadi? Firman, iman, tumbuh bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Roh penolong akan menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk Tuhan. Firman-Mu itu terus bertumbuh di hati kami Tuhan. Firman-Mu itu berbuah ya Tuhan. Sehingga seluruh janji-Mu itu Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan tahun depan Tuhan anugerah-Mu yang besar itu Tuhan kami terima. Dan keluarga besar kami masuk menduduki tempat-tempat musuh-Mu. Kembalikan setiap kemuliaan kami Tuhan. 2 kali lipat nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Nama-Mu terus dipermuliakan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang percaya katakan amin. Firman-Mu lintah bagi kakiku, terang